Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Nela dengan NPM 1184017 akan menjelaskan tentang materi keamanan multimedia. Kenapa sih kita mengambil materi ini? Karena pada saat ini perkembangan bisnis konten digital itu telah membawa banyak peluang baru, khususnya bagi kejahatan klasik di bidang teknologi informasi seperti pembajakan. Nah, selanjutnya pentingnya keamanan multimedia tersendiri khusus untuk konten-konten yang seharusnya menjadi properti yang legal dari produsen dan itu secara legal dimiliki oleh orang yang telah membelinya sendiri. Bisa dengan mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Konten-konten yang disalahgunakan ini dapat diproteksi dan tidak hanya dikirimkan, tetapi juga ketika konten digital tersebut sampai kepada pemakainya. Seperti pihak yang telah membeli sebuah konten bisa saja mengirimkannya kepada orang lain dan orang lain tersebut membuat duplikatnya dan nantinya akan dijual lagi. Oleh karena itu dibutuhkan mekanisme untuk mengatasi permasalahan pembajakan ini. Nah, salah satunya yaitu dengan metode watermarking. Banyak cara yang sudah ditempuh untuk memberikan atau melindungi data digital, seperti encryption, copy protection, visible marking, hidden marking, dan sebagainya. Tetapi cara tersebut memiliki banyak kelemahan masing-masing. Pada satu dekade terakhir, ini telah muncul penggunaan yang mengatasi pasal hak cipta pada data digital tersebut, yang lebih dikenal dengan istilah watermarking ini. Digital watermarking dikembangkan sebagai salah satu jawaban untuk menentukan keabsahan pencipta, pendistribusi satu digital, dan integritas satu data digital. Teknik watermarking ini bekerja dengan menyisipkan sedikit informasi yang menunjukkan kepemilikan, tujuan, atau data lain pada media digital tanpa mempengaruhi kualitasnya. Jadi, pada citra digital sendiri, mata tidak bisa membedakan apa itu citra tersebut disisipi watermark atau tidak. Next, jenis-jenis watermarking. Yang pertama ada robust watermarking. Jenis watermark ini tahan terhadap serangan atau attack. Namun, watermark ini dibubuhi ke dokumen yang masih dapat ditangkap oleh indera penglihatan dan pendengaran manusia. Jadi masih bisa dilihat oleh manusia. Selanjutnya ada fragile watermarking. Jenis watermark ini mudah rusak jika terjadi serangan, tapi kehadirannya tidak terdeteksi oleh indera manusia. Jika diinginkan untuk membuat suatu algoritma yang dapat mengimplementasikan watermark yang memiliki fidelity atau yang tinggi atau adanya watermark tidak disadari oleh pengamatan manusia, maka hasilnya akan semakin rentan terhadap serangan. Next, ada 3 tahap dalam proses watermarking. Yang pertama, mengintegrasikan watermark pada citra atau embedding. Yang kedua, serangan terhadap citra yang telah dibubuhi watermark baik disengaja, misalnya dikompresi, dipotong sebagian atau difilter dan sebagainya. Ataupun yang tidak disengaja, misalnya disebabkan oleh noise atau gangguan dalam saluran transmisi data. Yang ketiga adalah proses ekstraksi watermark dari dokumen yang akan diuji. Selanjutnya ada metode steganografi. Metode steganografi ini sering juga dikenal dengan information hiding, yang merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana menyembunyikan data dari data yang lain, yaitu dalam format digital. Stenografi adalah suatu teknik untuk menyembunyikan informasi yang bersifat pribadi dengan suatu yang hasilnya akan tampak seperti informasi normal lainnya. Media yang digunakan umumnya merupakan suatu media yang berbeda dengan media pembawa informasi rahasia, di mana disinilah fungsi teknik stenografi, yaitu teknik penyamaran menggunakan media lain yang berbeda sehingga informasi rahasia dalam media awal tidak terlihat secara jelas. Next, kegunaan steganografi. Steganografi dapat digunakan berbagai macam alasan, seperti alasan baik, namun ada juga alasan yang tidak baik. Untuk tujuan legitimasi yang dapat pengamanan seperti
citra watermarking dengan alasan perlindungan copyright. Stenografi juga dapat digunakan untuk melakukan 3 perawatan atau kerahasiaan informasi yang berharga untuk menjaga data tersebut dari kemungkinan sabotase, pencuri, atau dari pihak yang tidak berwenang. Next, cara kerja steganografi. Untuk menyisipkan data yang ingin disembunyikan membutuhkan 2 unsur. Unsur pertama ialah media menampung seperti citra, suara, video, dan sebagainya yang terlihat tidak mencurigakan. Untuk menyimpan pesan rahasia, unsur kedua yaitu adalah pesan yang ingin disembunyikan, yaitu seperti penampungnya berupa citra tersebut cover object dan citra yang telah disisipi pesan seperti stego object. Secara umum, terdapat 2 proses dalam stenografi, yaitu proses embedding yang menyisipkan pesan ke dalam cover object dan proses decoding untuk mengekstraksi pesan stego object. Kedua proses ini mungkin memerlukan kunci rahasia yang dinamakan stego key agar hanya pihak yang berhak yang dapat melakukan penyisipan dan ekstraksi pesan. Selanjutnya, kriteria aspek dalam steganografi. Yang pertama ada fidelity, yang merupakan mutu citra penampung yang tidak jauh berbeda. Setelah penambatan data rahasia, citra hasil stenografi masih terlihat dengan baik. Pengamat tidak dapat mengetahui kalau dalam citra tersebut terdapat data rahasia. Yang kedua ada robustness, atau data yang disembunyikan harus tahan terhadap manipulasi yang dilakukan pada citra penampung, seperti pengubahan kontras, penajaman, penempatan penambah noise, perbesaran gambar, pemotongan cropping, enkripsi, dan sebagainya. Bila pada citra dilakukan operasi pengolahan citra, maka data yang disembunyikan tidak rusak. Yang ketiga ada recovery. Recovery data disembunyikan harus dapat diungkapkan kembali. Recovery karena tujuan stenografi adalah data hiding, maka suatu waktu data rahasia dalam citra penampung harus dapat diambil kembali untuk digunakan lebih lanjut. Next ada metode kriptografi. Nah, metode kriptografi sendiri itu merupakan sebuah seni untuk membuat sebuah enskripsi di mana enskripsi akan berfungsi untuk membuat satu pesan menjadi rahasia dan tidak mudah diketahui oleh orang lain. Wow. Next, 2 konsep utama kriptografi. Konsepnya itu ada enskripsi dan deskripsi. Yang pertama ada enskripsi, yaitu proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Next ada deskripsi. Deskripsi ini merupakan kebalikan dari enskripsi, yaitu mengubah kembali bentuk tersamar menjadi informasi awal. Nah, untuk algoritma kriptografi ada 2, yaitu algoritma simetris dan algoritma asimetris. Algoritma simetris itu kuncinya digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi. Adalah kunci yang sama. Contoh algoritma simetri yaitu Blockkeeper atau DES, ADIA, dan AES. Selanjutnya ada Streamkeeper, OTP, A5, dan RC4. Next, algoritma simetris, di mana kunci yang digunakan pada algoritma simetris ini untuk proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang berbeda. Guys, jadi kuncinya itu berbeda guys. Selanjutnya ada teknik dasar kriptografi. Yang pertama adalah substitusi. Pada substitusi kita akan mengganti sebuah karakter dengan karakter lainnya. Biasanya kita akan mengubah karakter C. Sedangkan untuk proses deskripsi merupakan pengumpulan fungsi D atau deskripsi menggunakan D kecil yaitu kunci deskripsi pada hypertext atau C sehingga dihasilkan M atau plain text. Nah, notasinya ada juga yang D besar D kecil sama dengan C sama dengan M sehingga dari 2 hubungan dasar tersebut berlaku D besar D kecil dalam kurung E besar E kecil M pada umumnya yaitu kunci public key digunakan sebagai kunci enkripsi, sementara kunci private atau private key digunakan sebagai kunci deskripsi. Berikut adalah contoh kriptografi watermarking dan stenografi. Ini adalah contoh
gambar untuk watermark. Dan ini adalah contoh gambar untuk litografi dan stenografi. Mungkin itu saja video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaklumi ya. Maafkan saya karena saya adalah manusia biasa. Itu saja, terima kasih. Bye-bye.